Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairina Nirmala dari kelas Kimia A angkatan 2022. Di sini saya akan mempraktekkan untuk membuka beberapa web yang akan digunakan dalam perkuliahan kimia. Untuk yang pertama adalah kristalografi open database. Untuk mencari struktur dari senyawa yang kita inginkan, bisa diawali dengan klik search. Di sini ada search by CODID. Nanti bisa dimasukkan di sini nomornya, atau menggunakan smiles, atau bisa langsung juga dengan menggunakan nama senyawa yang kita inginkan. Di sini saya akan mencari dengan senyawa etana. Kemudian klik send. Kemudian di sini kita klik CODID-nya. Di sini terdapat beberapa jurnal yang bisa kita gunakan, tapi di sini kita coba untuk klik yang paling awal. Kemudian di sini ada preview dari strukturnya, terus struktur parameters, chemical name, barium silver, siklotrifosfat tetrahidrat, kemudian ada version historinya. Kemudian di sini ada version history yang dimulai dari 2016 hingga 2009. Kemudian web yang selanjutnya adalah NCBI. NCBI ini merupakan situs pertama yang ditunjukkan untuk penelitian bioteknologi dan sains serta kesehatan. Kemudian di sini juga terdapat pengumpulan database, pendownloadan data, dan menyediakan beberapa software untuk analisis DNA dan lain-lain. Kemudian di sini saya mencoba untuk menuliskan senyawanya, yaitu etana. Di sini ada beberapa pilihan dari literatur, genes, proteins, genome, clinical, dan PubChem. Kita klik yang PubChem. Jadi kemudian ini penampilannya, kita klik. Di sini terdapat struktur dari etana, kemudian chemical safety, ya. Terus kemudian terdapat molekular volume C2H6, sinonim, molecular weight, dan description. Kemudian di sini ada strukturnya,
Terus kemudian ini struktur 3 dimensinya bisa diganti-ganti. Kemudian di sini ada molecular volume. Kemudian jadi data yang diperoleh dari NCBI ini bisa merupakan seperti MSDS yang kita ketahui bersama. Terus kemudian ini ada kontennya beberapa, ada struktur, name dan identifikasi, chemical dan physical properties, yang ini seperti MSDS. Kemudian kegunaannya juga. Kemudian kita lanjutkan RCSB. RCSB merupakan protein database yang di sini kita akan mencari senyawa yang kita tuliskan tadi. Di sini ada beberapa strukturnya yang berkaitan dengan senyawa yang kita tuliskan. Kita coba yang pertama. Terus kemudian di sini kan ada PDB-2I, yaitu di sini merupakan nomor identifikasinya. Di sini di classification-nya sebagai DNA, organismenya Homo sapiens, tidak bermutasi dan dirilis pada tahun 2007. Di sini juga menggunakan X-ray dengan resolusi 44 dengan resolusinya 1,60 ampere. Kemudian ini kita bisa klik full report untuk melihat keseluruhan dari jurnal yang terdapat senyawa yang kita inginkan. Di sini juga terdapat penjelasannya. Kemudian dari sini bisa juga di-download file PDF-nya. Kemudian ini kita klik sequence. Terus ini ada strukturnya.
Jadi nanti ini bisa diperbesar dan diperkecil, dimana nanti kita akan mengetahui satu persatu senyawa apa yang akan terkandung. Di sini terdapat H2O, seperti itu. Kemudian web yang selanjutnya adalah ChemSpider. Nah, ChemSpider ini merupakan web yang menjelaskan sifat fisik dan sifat kimia dari senyawa, terus kemudian menjelaskan struktur dan spektra dari suatu senyawa. Kemudian di sini kita bisa menuliskan senyawa yang ingin kita cari. Terus kemudian kita klik yang ini. Nah, di sini tadi yang telah kita tuliskan yaitu etana. Nah, di sini terdapat struktur senyawanya, molekular formula C2H6, terus ukuran masanya, kemudian di sini juga bisa untuk menampilkan gambar secara 3 dimensinya. Seperti ini. Terus di sini juga bisa untuk kita download, yang nanti hasil downloadnya bisa kita buka dengan aplikasi ChemCat gitu. Kemudian web yang selanjutnya adalah Zinc. Kemudian di sini terdapat data-data penelitian virtual yang terdapat dari beberapa ribu penelitian yang sudah diupload. Di sini bisa kita klik substange. Kemudian di sini kita tuliskan senyawa yang ingin kita cari.
Di sini terdapat beberapa senyawa yang memiliki persamaan dengan senyawa yang kita cari. Kita klik yang ini. Kemudian di sini terdapat gambarnya. Terus ini merupakan kode SMILES. Di sini terdapat formula mol. Kemudian ada fraksi molnya juga. Seperti itu. Terus kemudian ini nanti bisa juga kita download. Untuk web yang selanjutnya adalah HTTPS. Nah, di sini HTTPS DB itu kita bisa mencari spektra IR, HNMR dari senyawa organik yang akan kita cari. Kita coba ini, klik. Kemudian kita tulis ini etana. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Nah, yang N ini itu tidak bisa dibuka atau bisa diartikan tidak ada. Tapi kalau yang tanda YY ini bisa dibuka dan ada datanya. Kita coba yang ini. Nah, ini merupakan spektra dari ergotoksin, etanasulfonat, BIS atau etanol 1. Di sini terdapat grafiknya. Di sini juga terdapat link untuk kita salin untuk memudahkan dalam pencarian data yang akan kita gunakan. Kita coba cari yang lain. Di sini ada ESR-nya. Ini ada grafiknya. Kemudian di sini ada nomor SDBS-nya, molekular formula C26, terus molecular weight 30,1. Ini ada kode untuk spektranya yang
terdapat di gambar. Kemudian ini publisher dari National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, dipublikasikan pada tahun 1999. Kemudian bab yang selanjutnya adalah Knapsack Family. Ini kita yang klik ini. Ya, untuk web ini merupakan database kumpulan jamu-jamu di mana kita pilih salah satu. Di sini kita pilih jamu industrial web. Nah, karena juga saya tidak terlalu paham mengenai jamu-jamu, kita bisa klik di sini Herbalist. Nah, ini merupakan daftar jamu-jamu herbal yang bisa digunakan. Ada banyak sekali. Kita pilih salah satu. Annona muricata folium. Oke. Ini kita search. Nah, di sini muncul nama herbalnya Annona muricata folium. Terus nama herbal lokal dari Indonesianya adalah sirsak. Terus nama Inggrisnya soursop. Nama sainsnya Annona muricata L. Kemudian posisi dari tumbuhan yang kita gunakan sebagai herbal yaitu bagian daun. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat formula jamu dan beberapa list referensi seperti ini. Kemudian di sini juga ada Annona muricata fructus yang juga nama herbal Indonesianya sirsak dan nama herbal bahasa Inggrisnya soursop, serta nama sainsnya Annona muricata L dengan posisi pada tumbuhan yang digunakan sebagai herbal yaitu pada buah. Kemudian di sini juga terdapat formula jamu dari perusahaan atau list referensi yang bisa kita gunakan sebagai berikut. Ini bisa kita klik ya. Di sini di perusahaan PT Dexun Indonesia dengan nama jamu Fiturik. Ini nama herbalnya seperti ini, ada sirsak, tempuyung, salam, dan jahe, ginger. Dengan posisi pada tumbuhan yang digunakan ada berbagai macam seperti buah, daun, dan rizoma. Kemudian kita lanjutkan untuk web yang selanjutnya. Nah, di Uniport ini
merupakan web yang digunakan untuk mengeksplor protein. Ini masih loading ya. Sebenarnya di Uniprot ini juga, nah ini sudah. Di sini kita tuliskan senyawa tadi yang kita cari. Masih loading. Di Uniprot sendiri ini juga seperti pada web-web yang sebelumnya, nantinya akan terdapat kode dari setiap protein. Kemudian nantinya ada nama sains atau nama kimianya dari setiap protein. Terus kita klik yang ini. Sementara kita lanjutkan pada web yang selanjutnya, Dropbank. Di sini terdapat web yang berfungsi untuk penelitian dari obat-obatan farmasi, strukturnya, dan penggunaannya. Di sini sudah terdapat 500.000 lebih obat-obatan. Di sini kita tulis metana. Nah, di sini terdapat etana sulfonic acid, 2-phenyl etana sulfonic acid, dan lain-lain. Kita klik yang ini. Athena sulfonic acid. Di sini ada generic name, kemudian terdapat strukturnya. Di sini ada grupnya dan weak. Kemudian terdapat chemical formula C2H6O3S. Di sini juga bisa dimunculkan gambar 3 dimensinya. Ada beberapa sinonimnya.
Ini kode dari obat etana sulfonic acid. Terus kemudian di sini mekanisme of action-nya, terus toksitisnya tidak ditemukan. Kemudian ini kategori obatnya alkana, berasal dari kingdom organik, superclass. Di sini juga ada reference, ada beberapa kode dari PubChem, ChemSpider, Zinc, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan web yang selanjutnya, yaitu IJA. Nah, di sini merupakan web yang terdapat beberapa penelitian mengenai jamu-jamu dan obat-obatan herbal yang diproduksi dari Indonesia. Atau di sini webnya tertulis Bogor Agricultural University. Kita coba ini. Ya. Apakah ada? Kita coba. Ternyata nggak ada. Jadi kita ikuti yang di sini saja karena juga tidak terlalu mengetahui perjamuan. Ini. Kemudian search. Nah, di sini terdapat banyak sekali total connectivity dari jamu tersebut. Kemudian di sini juga ada connectivity text. Cinnamomum tenuifolium. Di sini bisa dicari data-datanya yang ingin diambil. Ini juga banyak dan ini juga bisa kita download. Kemudian web yang selanjutnya yaitu PhytoChem. Nah, di PhytoChem ini juga merupakan database, yaitu fasilitasi dari tumbuhan, bahan-bahan kimia, bioactivity, ethanobotany, seperti itu. Di sini kita masukkan senyawa kita. Ada banyak sekali. Nah, ini kita search. Nah, di sini kan terdapat total tumbuhannya 1, sedangkan ini kan kita cari tadi kan etana, kemudian di sini ada 1,1 dimetil etana. Lah, maksud dari web ini itu berarti senyawa yang kita inginkan atau etana atau 1,1 dimetil etana tersebut terdapat pada satu tumbuhan,
yaitu tumbuhan zeamyce yang berada pada bagian daun. Di sini juga ada referensi penelitian dari Duke. Kita klik. Nah, di sini juga seperti ini ya. Nah, di sini nanti kita bisa mendownload ini dari jurnalnya tumbuhan zeamyce yang terdapat senyawa 1,1 dimetil etana. Ini sudah terdownload. Nah, ini terdapat informasi yang bisa digunakan. Beberapa senyawa yang terdapat pada tumbuhan zeamyce. Seperti itu. Kemudian web yang selanjutnya adalah Swiss Target Prediction. Nah, di sini Swiss Target Prediction merupakan web yang digunakan atau yang sering digunakan untuk makromolekular target dari senyawa-senyawa yang kecil yang bisa diasumsikan sebagai bioaktif. Kemudian bisa diprediksikan nanti akan ditemukan kombinasi dari struktur 2 dimensi dan 3 dimensi yang memiliki kemiripan dengan terdapat 370.000 penulis dan 3.000 protein yang terdapat dari 3 spesies yang berbeda. Itu kita tulis di sini. Example. Ini bisa kita ambil yang ini ya. Jadi nanti ini merupakan kode smile-nya yang dimasukkan. Nah, di sini merupakan struktur dari triklosan tersebut. Merupakan spesies dari Homo sapiens. Ini bisa diperbesar dan diperkecil juga. Bisa diisikan targetnya. Kemudian web yang selanjutnya adalah mana yang ini.
Nah, ini merupakan TTD atau Therapeutic Target Database. Nah, TTD ini merupakan gudang farmasi dan medis yang dibangun oleh Bioinformatics and Drug Design Group. Terus di sini juga memberikan informasi mengenai target dan data-data obat farmatik. Di sini kita search. Nah, di sini ada nama targetnya beberapa. Di sini juga ada beberapa informasi dari beberapa obat, nama, tipe, penyakit, dan obat yang digunakan. Di sini kita gunakan target info yang pertama. Terdapat target informasi. Ini merupakan nomor target ID, namanya, sinonim, nama gen. Ini juga ada fungsinya. Terus kelas biochemical. Kemudian di sini juga menggunakan beberapa cara untuk memunculkan spektra. Di sini menggunakan X-ray diffraction dengan resolusi 2,40 ampere. Di sini juga terdapat struktur 3 dimensi yang bisa diperbesar dan diperkecil untuk memperjelas. Kemudian di sini juga terdapat nama ligan dan deskripsi struktur tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk web yang selanjutnya, yaitu Stitch. Nah, Stitch ini menyediakan jaringan global yang tidak semua protein mempunyai jenis spesies yang sama. Jadi hanya terdapat beberapa interaksi yang mempunyai kesamaan. Di sini kita tulis itemnya etana search. Di sini terdapat beberapa persamaan seperti ini. Kemudian kita lanjut web yang selanjutnya, CFMID. Nah, untuk CFMID ini merupakan permodelan kompetitif fragmentasi modeling untuk identifikasi metabolit. Di sini di sini
bisa dimasukkan kode smile dari Etana, dan kode smile-nya bisa dicari dari web-web yang sebelumnya juga. Nanti ketika disubmit akan bisa memunculkan spektra dari struktur yang kita cari tersebut. Di sini juga didapatkan informasi tipe spektra, mode ionnya, dan juga grafik dari spektra yang dihasilkan dengan beberapa resolusi yang digunakan. Kemudian kita lanjutkan untuk web yang selanjutnya, yaitu Open Data Cache. Ini bisa kita Admin Cache ini merupakan data pengujian terhadap yang berisikan panel pengujian terkait COVID-19 terhadap semua obat yang telah disetujui. Di sini juga terdapat beberapa publication oleh beberapa ilmuwan. Kemudian kita lanjutkan web yang selanjutnya, yaitu EBI. Mana EBI? EBI. Ini bisa kita keluarkan ya, untuk mempercepat ini belum terbuka. Ini sudah. Nah, JB ini juga termasuk web database ya, dimana di sini terdapat identifikasi kimia untuk kebutuhan biologis dan merupakan kamus biomolekular atau molekular fokus dari senyawa kimia yang kecil yang bisa didapatkan secara gratis. Ini kita tuliskan senyawanya. Nah, di sini ini kan dimungkinkan tidak ada. Nah, terkadang kita harus memperhatikan senyawa-senyawa yang kita cari itu apakah telah sesuai dengan kebutuhan dari web-web tersebut. Seperti
apakah senyawa ini merupakan senyawa organik atau merupakan senyawa anorganik. Kemudian bisa diperhatikan dengan struktur kristal dan struktur senyawanya itu bagaimana. Seperti itu. Kemudian ini kita lanjutkan dengan web yang selanjutnya, ChemExpert. ChemExpert ini sudah. Nah, sambil menunggu, ChemExpert ini merupakan database yang berisikan bahan-bahan kimia yang memiliki karakteristik, serta setiap orang itu bisa mengirimkan informasi-informasi mengenai bahan-bahan kimia melalui database ini. Di sini kita coba memasukkan senyawa yang ingin kita cari, etana. Nah, ini juga terdapat strukturnya juga. Terus kalau misal mau mencari MR nya juga bisa dicari di sini. Kemudian web yang selanjutnya, CCC BDB, merupakan Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database, merupakan eksperimental dan komputasi kuantum mekanik thermochemical data dari beberapa pilihan fasa gas, atom, dan molekul yang kecil. Seperti itu. Di sini kita klik senyawanya, submit. Nah, di sini nanti akan merupakan data-data dari etana atau C2H6. Di sini juga terdapat nama lainnya seperti bimetil, dimetil, etana, etil hidrat, dan metil metana. Kemudian di sini juga terdapat informasi mengenai nilai entalpi, entropi, kapasitas panas. Seperti ini. Di sini juga terdapat geometri data dan description-nya. Kemudian di sini juga terdapat informasi mengenai deskripsi energi ikatan, connectivity, dan electronic energy.
Kemudian di sini juga terdapat momen dipol, quadrupol, dan polarisasi. Kemudian di sini terdapat beberapa referensi yang bisa digunakan, dan di sini merupakan nomor doainya. Sampai di sini merupakan beberapa web yang bisa digunakan untuk memudahkan kita untuk mencari beberapa referensi mengenai senyawa-senyawa kimia, baik organik maupun anorganik, yang nantinya akan berisi struktur, informasi-informasi mengenai MSDS, baik sifat fisika maupun sifat kimianya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.